kita sudah harus mulai berpikir sebagai industrialis. Nggak bisa lagi berpikir sebagai pedagang, jual beli barang. Kita harus memikirkan 50 tahun ke depan. Jangka pendek minimal 5 tahun. Apa yang akan dibutuhkan 5 tahun ke depan? Apa yang akan dibutuhkan 10 tahun ke depan? Tahun 70-an, waktu saya baru datang dari India lagi dan saya mulai bekerja. Dulu kita pakai kain kebaya, itu pakai bordiran asli. Masih ingat? Kain kebaya itu pakai bordir ya, bordir asli. Entah bordir tangan atau bordir mesin, tapi asli. Di sini ada industri yang besar sekali dekat Garut atau Tasikmalaya itu ada industrinya. Yang besar sekali setiap rumah itu industri. Jadi kita bawa kain, mereka bordir, terus kita jual kembali. Tahun 70-an, awal 70-an, 1972, Jepang membuat racial lace yang sekarang masih dipakai untuk, kebanyakan masih dipakai untuk kebaya. Racial lace sudah nggak pakai bordir tangan lagi. Dibordir pakai mesin yang canggih. Semua pabrik-pabrik di Garut, Tasikmalaya itu dalam waktu 5 tahun gulung tikar. Termasuk yang bikin sarung. Sarung masih pakai alat tenun bukan mesin. ATBM, alat tenun bukan mesin. Semuanya mesin-mesin itu hilang, dibuang sebagai rongsokan, kayu. Datang mesin-mesin canggih, kehilangan pekerjaan mereka. Sekarang teknologi kita ini sedang berubah lebih cepat. Kalau kita tidak memikirkan 50 tahun ke depan. Dan ini yang menyebabkan kegagalan. Dalam sebuah institusi pun, entah itu institusi sosial, kemanusiaan, atau bahkan seperti ashram kita ini. Kalau kita tidak berpikir 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, Buddha 2500 tahun yang lalu, dia berpikir 500 tahun ke depan. Dia mengatakan apa yang saya ajarkan ini berlaku selama 500 tahun ke depan, dan akan mati sendiri kalau tidak ada pembaharunya. Untung dalam tradisi Buddhis yang kita hari ini rayakan Wesak, ya, setiap kali ada pembaharu, sekian banyak nama-nama besar. Kalau kita melihat ajaran pembaharu ini, entah itu Bodhidharma, entah itu Dalai Lama, Atisha, tidak persis seperti Buddha Gautama lagi. Dasarnya sama, tapi aplikasinya nggak persis. Tidak seperti Buddha Gautama. Karena ada perbaikan terus-menerus, tidak stagnan. Begitu juga dengan ashram misalnya, dengan dalam konteks kita ini. Kalau kita tidak memiliki jiwa seorang industrialis, kalau pengurus-pengurus ashram, bukan cuma ashram ini, ashram manapun juga, institusi entah padepokan, entah pesantren manapun juga. Kalau jiwanya jiwa pedagang, saya cuma mau jalankan ashram, tiap minggu ada orang datang, kita mengadakan retreat, udah begitu. Tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu. Kita akan tertinggal oleh zaman. Kalau dulu perbaikan tuh berapa tahun sekali, sekarang harus dari hari ke hari. Gak bisa lagi kita pakai, Anand Krishna memberikan saran begini kita pakai sampai akhir hayat nanti, gak bisa. Anand Krishna memberikan dasar-dasarnya. Bagaimana dikembangkan harus dari teman-teman. Begitu juga dalam industri juga dasarnya diletakkan. What is industry? Trading cuma memikirkan saya, aku.
Aku yang untung, keluargaku yang untung. Di warung, di toko, punya toko. Yang bekerja juga mungkin istri, suami, anak, semuanya bekerja. Keuntungan masuk ke satu dapur, masuk ke satu rumah, masuk ke satu kantong. Industri berarti kolektif. Kita mulai memikirkan, apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Saya berikan contoh seperti warung Tegal, warteg. Makanannya apa? Itu juga kan? Ada sepotong tempe, ada sepotong apa. Restoran. Di Bali banyak sekali restoran yang sekarang mau tidak mau harus menawarkan makanan vegan. Harus menawarkan makanan vegetarian. Dulu nggak ada menu yang restoran Prancis ada makanan vegetarian, nggak ada di Bali, sekarang ada. Restoran Barat ada, restoran Chinese ada, semuanya punya menu khusus vegetarian. They are improving. Mereka sedang catch up. Kebutuhannya apa? Nah, sekarang warteg ini akan tetap bisa bertahan selama yang makan tuh buruh. Karena mereka tidak punya pilihan. Pertanyaannya, buruh kita ini akan bertahan berapa lama? Nggak bisa bertahan lagi. Dengan robotics yang sedang muncul, buruh ini pun harus upgrade, melakukan sesuatu yang lain, atau tertinggal karena tidak akan butuh buruh. Gitu. Di rumah aja sekarang, dulu masih pakai vacuum cleaner, masih ada manusia yang mendorong kan. Sekarang robot, dia bisa cari sendiri mana kotor apa, dia bersihkan sendiri. Pembantu tidak akan dibutuhkan. Kalau tidak melihat ke depannya apa, warteg yang kelihatannya begitu bisa bertahan selama barangkali ratusan tahun, akan hilang juga. Akan hilang juga. Buruh akan hilang. Dan kalau buruh di sini misalnya waktu itu ada demonstrasi besar-besaran, pengusaha industrialis akan memikirkan apa? Ya udah kalau di sini buruhnya nggak nurut, saya pergi ke Vietnam. Buruhnya lebih murah dan lebih efisien. Nggak usah buka pabrik di sini, buka di sana. Ini yang sedang terjadi. Dan teman kita ini juga yang bertanya, dia mengalami kegagalan, dia bilang untung sebentar gagal, untung sebentar gagal. Karena kenapa? Dia tidak mengupdate informasinya. So this is very important for your age. Kalian yang masih muda-muda ini must upgrade your knowledge from time to time. Gelar tidak berarti apapun juga kalau kita tidak punya skill untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sedang ada di depan mata.